Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Hari ini siapa yang bangunnya kesiangan? Tidak ada? Nggak ada? Intan bangunnya kesiangan? Iya, Pak. Oh iya, kenapa kok kesiangan Intan? Kemarin main game sampai malam. Besok lagi tidak boleh main game sampai malam. Jadi anak-anak terutama kelas 3 harus tidur di bawah jam 9 supaya paginya bisa fresh untuk belajar di sekolah. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang mapel bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, kira-kira sekarang Bapak tunjukkan ada gambar di sini. Silakan diperhatikan. Ini ada gambar apa? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Sebentar, saya cerahkan dulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Peta. Peta. Oke, kalau peta. Kemudian kalau peta ini pulau apa? Ada yang tahu? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, di sini kita berada di pulau mana? Jawa. Pulau Jawa, betul sekali. Ada yang tahu cerita rakyat yang berasal dari Pulau Jawa? Ya? Asal mula Banyuwangi. Asal mula Banyuwangi. Kemudian apa lagi? Ande-ande lumut. Ande-ande lumut, betul. Apalagi satu lagi ada yang tahu? Aku lupa. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih apakah dari Jawa? Oh iya. Bukan, itu dari Riau. Oh, dari Riau, betul, dari Riau. Iya. Yang dari Jawa lagi apa ya kira-kira ya? Apa ya? Kira-kira kalian pernah dengar cerita tentang Timun Mas? Oh iya. Nah, itu juga termasuk salah satu dari Jawa. Jawa. Oke. Sekarang tadi ada cerita tentang ande-ande lumut, ada yang tahu cerita ande-ande lumut tentang apa? Tentang Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang? Kenapa Yuyu Kangkangnya? Yuyu Kangkang ya menyeberang sungai karena ande-ande lumut sedang mencari istri. Kemudian ada 3 gadis yang mencalonkan diri. Kira-kira ada yang tahu pesan moral dari cerita ande-ande lumut? Tidak boleh jahat sama saudara. Betul, tidak boleh jahat pada saudara. Kemudian ada lagi, sebagai seorang ibu harus sayang kepada anak-anaknya. Oke, sayang kepada semua anak-anaknya dan tidak boleh membedakan satu sama lain. Oke, seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal cerita-cerita rakyat dan bisa ambil pesan moral dan juga kita kaitkan kemarin kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dan sebagainya. Hari ini kita akan menunjukkan dari cara sebut unsur intrinsik apa saja yang terkandung dalam cerita tersebut. Paham ya? Oke. Kalau paham, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, masih ingat dulu waktu awal semester kita sudah melaksanakan apa? Tes? Diagnostik. Iya, betul, tes diagnostik. Sehingga Bapak kemarin mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Sehingga Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Jadi, sekarang Dino dan juga Fatma akan jadi satu kelompok di kelompok audio visual seperti yang sudah diisikan kemarin. Kemudian ada Vio dan Intan menjadi kelompok kinestetik seperti itu. Nah, berdasarkan kelompok masing-masing, saya punya tugas LKPD kelompok untuk kelompok masing-masing. Silakan ini diambil terlebih dahulu. Oke, sudah berpasangan. Nah, dilihat pada LKPD tersebut, Bapak sudah memberikan salah satu cerita tentang legenda Batu Menangis. Nah, tugas kalian adalah membaca cerita tersebut kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak sajikan di bawahnya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Silakan dijawab. Nah, nanti setelah kalian sudah berdiskusi, kemudian menjawab, kalian akan ada waktu mempresentasikan pemahaman kalian di depan kelas. Nah, setiap gaya belajar Bapak ingin cara mempresentasikan pemahamannya juga berbeda. Nah, untuk gaya belajar audiovisual, Bapak ingin nanti selain kalian memaparkan hasil jawaban, kalian juga menceritakan kembali cerita tersebut berdasarkan pemahaman kalian. Seperti itu. Nah, untuk yang kelompok kinestetik, Bapak ingin kalian memerankan cerita tersebut berdasarkan pemahaman kalian. Seperti itu. Selain menjawab, kalian juga memerankan cerita tersebut supaya kalian lebih paham. Kira-kira cerita tersebut jalannya seperti apa, pemahamannya seperti apa, kalian perankan. Untuk kelompok kinestetik, yang untuk kelompok audiovisual, diceritakan kembali sesuai dengan pemahaman kalian. Sampai sini paham? Paham? Oke, paham. Waktu berdiskusi kalian 30 menit. Silakan gunakan untuk berdiskusi. Nanti setelahnya kita lakukan presentasi ke depan. Seperti itu. Siap, Bapak. Gayanya aku tak singgung. Kelompok 2. Oh di sini, oh be, ya wes aku tak ya sini. Kelompok 2. Pak, ini ditulis di sini.
Ya, silakan ditulis di kertas yang sudah saya berikan. Jadi nanti tinggal mengumpulkan, ditulis namanya dan kelasnya ya. Baik. Kamu nanti mau ngapain? Belajarnya gimana? Aku nanti jadi Bikin ibu. film. Oh gitu. Nita. Ini kita baca bersama N I dulu. T A C. Kasian dia Pasti, Kak. menangis. Ini apa ini batunya ya mungkin. Batu menangis, kenapa dia yang nangis? Kenapa tidak batunya ya yang nangis? Oke, waktu 30 menit sudah habis, sudah selesai semua belum? Oke, kalau sudah, sekarang beri waktu kesempatan untuk kelompok audiovisual dulu untuk memaparkan hasil diskusi dan telah membaca ceritanya seperti apa. Oke, silakan berdiri supaya teman-teman yang bisa melihat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok audiovisual. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 1. Anak-anak, presentasikan kerja kelompok kami. Iya. Yang pertama, tadi kan Bapak Ariman menyuruh kita untuk mencari unsur intrinsik dari apa yang namanya ya? Apa ini Mbak namanya? Legenda. Iya, legenda batu menangis ya. Di situ ada yang pertama, ada tokoh. Tokohnya ada 2. Ibu Enggan yang berperan sebagai protagonis dan Putri Sorea sebagai antagonis. Itu Bapak. Terus yang selanjutnya ada latar. Latar di sini yaitu latar tempat berada di desa dan pasar. Terus yang terakhir alurnya alur maju selesai. Oke, selanjutnya diceritakan kembali. Oke Pak, saya akan menceritakan kembali tentang legenda batu menangis. Jadi di sini ada tokohnya itu Ibu Enggan itu punya anak namanya Putri Sorea. Nah kemudian si Ibu Enggan ini bekerja di pasar. Kemudian si anaknya ini meminta sisir dan perhiasan kepada Ibu Enggan tersebut. Namun si ibunya itu tidak memiliki uang banyak alias uangnya itu ditabung Pak. Nah terus karena Putri Sorea ini minta diturutin Pak, soalnya kalau nggak diturutin dia mau pergi dari rumahnya, dia mau kabur. Terus si ibunya itu akhirnya memecahkan jalanannya untuk menuruti si putrinya Putri Sorea itu. Terus apa lagi ya? Terus waktu di pasar dia itu ketemu sama seorang pria. Nah kan di pasar itu dia berjalan nih sama ibunya, dia tidak mengakui kalau itu ibunya waktu ditanya si pria itu. Kemudian karena mungkin ibunya sudah kesal ya Pak, karena anak itu durhaka kepada ibunya, jadi ibunya itu mengutuk Putri Sorea ini menjadi batu. Terus ya ini jadilah ini legenda batu menangis. Sudah? Sudah. Silakan untuk kelompok audiovisual. Sangat bagus sekali hasil presentasi dan menceritakan ulang dari cerita legenda batu menangis. Sekarang Bapak beri kesempatan kepada kelompok kinestetik untuk memaparkan hasil jawabannya. Bukan, dia bukan ibu saya. Tega sekali kamu nak. Ya Allah, kutuklah dia menjadi batu. Ibu, maaf ibu. Oke, tadi kelompok audiovisual dan juga kinestetik sudah memaparkan hasil dari diskusi pemahaman tentang cerita legenda batu menangis. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kamu keren banget. Tadi kinestetik sangat bagus ya, mendalami peran sekali. Audiovisual juga sangat paham sekali untuk menceritakan ulang. Nah sekarang kira-kira ada yang tahu pesan moral dari cerita ini apa? Ya, bagaimana cerita moralnya? Gak boleh durhaka sama ibu. Oke, gak boleh durhaka dengan ibu. Jadi kita harus menerima dan menyayangi ibu kita apa adanya. Seperti itu. Oke, tadi ada juga unsur intrinsiknya. Ada tokohnya, ada Ibu Enggan dan Putri Sorea. Tempatnya di desa dan juga di pasar. Oke, seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Oke, kalau paham, sepertinya cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pekan depan kita adakan ulangan harian, ya. Jadi pekan depan ulangan harian temanya tentang keragam budayanya di Indonesia. Seperti ini. Kamu lucu banget. Oke ya, kalau gitu Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.